Halo teman-teman semua, aku Saupa, salah satu mahasiswi di Universitas Lembung Mangkurat dengan program studi psikologi. Di sini aku mau jelasin tentang salah satu sindrom, yaitu Celebrity Worship Syndrome. Jadi, Celebrity Worship Syndrome adalah suatu sindrom di mana pengidap akan menunjukkan perilaku obsesif dan adiktif terhadap artis yang ia idolakan dan semua hal yang berkaitan dengan artis tersebut, termasuk juga kehidupan pribadi dari artis tersebut. Pada tahap ini, pengidap akan merasa berkontribusi dan terlibat atas semua detail kehidupan dari artis yang ia idolakan tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, pengidap juga merasa bahwa hubungan yang ia jalin dengan idolanya tersebut bersifat parasosial atau hanya satu sisi. Yang artinya, meskipun pengidap mengetahui keberadaan dari artis yang ia idolakan tersebut, akan tetapi idola tersebut tidak mengetahui keberadaan dari pengidap itu. Yang pertama, yaitu mulai mencari informasi lebih tentang idolanya tersebut. Kalau sekadar mencari informasi tentang tanggal ulang tahun, makanan kesukaan, apa yang suka dia lakukan, hal-hal yang kegiatan yang ia sukai, mungkin itu terkesan wajar. Tapi, jika ia mulai mencari informasi yang lebih mendalam atau lebih pribadi tentang seseorang yang ia idolakan tersebut, maka bisa jadi orang tersebut memiliki sindrom ini, yaitu Celebrity Worship Syndrome. Ciri-ciri yang kedua yaitu ingin mengetahui setiap kegiatan dari idolanya. Contohnya, kalau misalnya sang idola tidak mengupdate status di media sosialnya, maka ia akan merasa cemas dan khawatir karena rasa ingin tahunya tentang kegiatan sang idola tidak terjawab. Kecemasan ini juga akan menimbulkan beberapa dampak negatif lainnya yang berkelanjutan. Ciri-ciri yang berikutnya yaitu terus-terusan memantau setiap kegiatan artis yang ia sukai melalui media sosial dari artis tersebut. Ciri-ciri yang berikutnya yaitu berusaha selalu dekat dengan idola. Tidak hanya dari media sosial, seseorang yang mempunyai pengidap Celebrity Syndrome ini juga akan berusaha untuk dekat di kehidupan nyata dengan sang idola. Contohnya saja ada beberapa kasus yang membuat seseorang bahkan rela bolos sekolah atau kerja demi melihat langsung aktivitas yang dilakukan oleh sang idolanya. Ciri yang berikutnya yaitu tidak rela apabila seseorang yang ia sukai atau idolanya tersebut disukai oleh temannya atau orang lain. Di sini dia sudah sampai tahap di mana dia merasa atau mengklaim dari seseorang yang itu, mengklaim bahwa idolanya tersebut adalah hanya miliknya. Ciri-ciri lainnya yaitu menjadikan idola sebagai objek fantasi yang berlebihan. Seseorang dengan celebrity worship ini biasanya akan menjadikan idola mereka sebagai objek fantasi yang berlebihan. Seperti contoh, mereka yang menganggap idola mereka tersebut sebagai sosok yang ideal untuk dijadikan pasangan hidup mereka. Yang berikutnya, yaitu merasa tidak bisa beraktivitas tanpa mengetahui kabar terbaru dari idolanya. Seseorang dengan celebrity worship, biasanya setiap hari mereka akan meluangkan waktu untuk mencari berita-berita terbaru dari idola mereka. Hal ini dilakukannya untuk menjadi motivasi mereka sebelum melakukan aktivitas mereka. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu merasa punya masa depan dengan sang idola. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu sering memasukkan atau upload foto dari sang idola ke sosial pribadi dari pengidap Celebrity Worship Syndrome ini. Yang berikut ada dampak-dampak dari Celebrity Worship Syndrome. Yang pertama, itu menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, dapat mengalami gangguan mental. Yang ketiga, dapat melakukan tindakan nekat. Yang keempat, memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Yang kelima, membenarkan apapun yang dilakukan oleh artis idolanya tersebut, meskipun sebenarnya itu salah.
Dampak positif dari celebrity worship ini adalah membuat individu menjadi termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang ia sukai ataupun yang tidak ia sukai. Individu yang menyukai idolanya hanya semata-mata karena hiburan dan alasan sosial, maka akan menjadi pribadi yang lebih optimis dan supel serta bahagia dibanding dengan seseorang yang tidak memiliki motivasi apapun. Nah, kalian mau tahu nggak apakah ada dampak yang ditimbulkan dari celebrity worship syndrome ini terhadap kesehatan mentalnya? Jadi, ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa celebrity worship syndrome ini berkorelasi atau memiliki hubungan dengan kesehatan mental yang buruk serta perilaku tidak mampu beradaptasi. Meskipun demikian, masih tidak jelas mana yang timbul lebih dulu, entah masalah kesehatan mental atau celebrity worship syndrome. Namun, ada sejumlah alasan yang membuktikan sindrom ini dapat mengkhawatirkan, yaitu orang-orang dengan tingkat celebrity worship syndrome yang ekstrim akan memiliki kemungkinan yang tinggi akan gangguan neurotik. Yang berikutnya yaitu orang yang berada di borderline pathological untuk celebrity worship syndrome memiliki skor tinggi atau kemungkinan yang tinggi untuk memiliki gangguan psikotik. Kedua kondisi tersebut mencerminkan kecenderungan kesehatan mental yang buruk. Oleh karena itu, celebrity worship syndrome juga dikaitkan dengan kesehatan psikologis yang buruk, termasuk kecemasan ataupun kecemasan dalam hubungan yang intim sekalipun, serta depresi. Hingga saat ini, gangguan obsesif adiktif belum masuk ke dalam manual diagnostik statistik gangguan mental. Yang berikutnya yaitu cara mengatasi dari celebrity worship syndrome. Yang pertama yaitu dengan mengalihkan fokus pengidap kepada kegiatan lain atau hal-hal lain. Hal-hal yang mungkin sebelumnya menjadi hobinya. Yang kedua yaitu dengan lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya yaitu berusaha sedikit demi sedikit mengubah cara pikir atau cara pandang pengidap terhadap idolanya tersebut. Selain itu, cara lain yang bisa dicoba juga bisa berkonsultasi dengan psikolog. Sekian penjelasan saya tentang celebrity worship syndrome. Terima kasih untuk perhatiannya.